Pernahkah kamu berada di titik paling sunyi dalam hidupmu? Bukan sunyi karena tidak ada suara, tetapi sunyi karena hatimu terasa kosong. Sunyi ketika kamu dikelilingi banyak orang, namun tidak ada satupun yang benar-benar mengerti luka yang kamu simpan rapat di dalam dada. Ada masa ketika hidup terasa berjalan seperti biasa, tetapi batinmu perlahan runtuh. Hari-hari tetap berganti, aktivitas tetap berjalan, tawa masih bisa dipaksakan. Namun saat malam tiba dan kamu sendirian, perasaan itu datang kembali, perlahan tetapi menyesakkan. Saat itulah doa-doa mulai terasa berbeda. Lidah masih mampu mengucapkan harapan, tetapi hati mulai lelah menunggu jawaban. Kamu menengadahkan tangan dengan penuh harap, memanggil nama Allah berulang kali, berharap ada tanda, ada ketenangan, ada jalan keluar. Namun waktu terus berjalan, dan jawaban yang kamu nanti seakan masih tertahan di langit. Lalu tanpa kamu sadari, sebuah pertanyaan kecil mulai muncul di dalam hati. Apakah Allah benar-benar mendengarku? Pertanyaan itu mungkin tidak pernah terucap dengan suara. Kamu mungkin tetap beribadah, tetap berdoa, tetap terlihat kuat di hadapan orang lain. Tetapi jauh di dalam hatimu, keraguan itu mulai tumbuh seperti bayangan yang perlahan membesar. Di saat seperti itulah, iman tidak lagi diuji oleh apa yang kita ucapkan, melainkan oleh apa yang kita rasakan diam-diam. Bukan tentang seberapa fasih kita melafalkan doa, tetapi tentang bagaimana kita menjaga prasangka kepada Allah ketika keadaan terasa tidak berpihak. Berprasangka baik kepada Allah bukan sekedar kalimat indah yang mudah diucapkan saat hidup berjalan sesuai rencana. Ia bukan hanya nasihat yang terdengar menenangkan di saat bahagia. Husnudzon adalah keberanian batin, keberanian untuk tetap percaya, bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Keberanian untuk tetap berharap, meski harapan berkali-kali terasa runtuh. Ia adalah cahaya kecil yang tetap menyala di dalam hati ketika dunia terasa gelap dan arah hidup seakan menghilang. Karena sejatinya, iman tidak tumbuh di saat segalanya mudah. Iman justru tumbuh ketika manusia berada di persimpangan antara percaya dan putus asa. Saat jalan hidup tampak berliku, saat rencana yang disusun dengan penuh harapan tiba-tiba hancur, saat doa yang dipanjatkan dengan air mata belum juga menunjukkan tanda dikabulkan, disitulah husnuzon menumpukan maknanya yang paling dalam. Berprasangka baik kepada Allah berarti meyakini bahwa ada hikmah yang sedang disusun, meski kita belum mampu memahaminya. Ia adalah keyakinan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi bertumpu pada siapa Allah itu. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya melampaui apapun yang dapat kita bayangkan. Allah adalah Tuhan yang Maha Mengetahui, yang melihat seluruh perjalanan hidup kita dari awal hingga akhir, sementara kita hanya melihat satu langkah kecil di hadapan kita. Dan Allah adalah Tuhan yang Maha Bijaksana, yang tidak pernah menetapkan sesuatu tanpa tujuan yang penuh kebaikan. Seringkali manusia merasa Allah jauh, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Allah sedang sangat dekat, mengatur setiap detail kehidupan dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami oleh akal manusia yang terbatas. Ketika hidup sepi, bisa jadi itu adalah undangan untuk kembali mendekat. Ketika doa terasa lama dijawab, bisa jadi Allah sedang mengajarkan kesabaran yang akan menyelamatkan kita di masa depan. Sunyi bukan selalu tanda kehilangan. Terkadang, sunyi adalah ruang tempat Allah menata ulang hati kita. Dan mungkin, di titik paling sunyi itulah, seorang hamba justru menemukan bentuk keimanan yang paling jujur. Iman yang tidak bergantung pada keadaan, iman yang tetap berdiri, meski badai belum berlalu. Seringkali manusia hancur bukan karena takdir yang menimpa, melainkan karena prasangka buruk yang diam-diam ia pelihara di dalam hatinya. Takdir mungkin hanya menghadirkan ujian, namun prasangka buruklah yang membuat ujian itu terasa jauh lebih menyakitkan. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi tetap kuat karena ia yakin Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih baik. Ada pula orang yang mengalami hal yang sama, namun hatinya runtuh
karena ia merasa hidupnya telah berakhir. Keadaan boleh jadi serupa, tetapi prasangka yang berbeda melahirkan keteguhan atau kehancuran. Ketika rencana yang disusun dengan penuh harapan tiba-tiba gagal, manusia seringkali mengira Allah menjauh. Kita merasa seolah-olah doa yang selama ini dipanjatkan tidak pernah didengar. Kita mulai membandingkan hidup dengan orang lain, melihat mereka melangkah lebih cepat, meraih apa yang kita impikan, sementara kita masih tertahan di tempat yang sama. Perasaan itu perlahan berubah menjadi pertanyaan yang menyakitkan. Mengapa hidupku terasa lebih berat? Mengapa Allah belum juga mengabulkan doaku? Tanpa disadari, hati mulai menilai Allah berdasarkan hasil yang terlihat. Jika keinginan tercapai, kita merasa dicintai. Jika harapan tertunda, kita merasa ditinggalkan. Padahal, kasih sayang Allah tidak pernah diukur dari cepat atau lambatnya sebuah doa dikabulkan. Seringkali manusia hanya melihat satu potongan kecil dari perjalanan hidupnya. Kita menilai takdir dari sudut pandang yang sangat terbatas. Inilah sebabnya mengapa prasangka buruk seringkali menjadi sumber kelelahan jiwa. Ia membuat manusia merasa sendirian, merasa tidak dipedulikan, bahkan merasa hidupnya kehilangan arah. Padahal Allah tidak pernah salah dalam mengatur hidup hambanya. Tidak ada satupun ketetapannya yang terjadi tanpa hikmah. Yang sering keliru adalah cara manusia memaknai ketetapan tersebut. Ketika takdir terasa pahit, manusia cenderung melihatnya sebagai hukuman. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan. Atau mungkin cara Allah mendidik hati agar menjadi lebih kuat dan lebih dewasa dalam memandang kehidupan. Ada kalanya Allah menutup satu pintu bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menyelamatkan. Ada saatnya Allah menunda jawaban doa bukan karena menolak, tetapi karena Dia ingin memberikan sesuatu yang lebih baik pada waktu yang lebih tepat. Hati yang dipenuhi prasangka buruk akan selalu merasa gelisah. Ia terus bertanya mengapa hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Ia merasa kehilangan kendali dan takut menghadapi masa depan. Namun hati yang dipenuhi prasangka baik akan berkata dengan tenang, mungkin aku belum memahami rencana Allah, tetapi aku yakin rencana itu tidak pernah salah. Prasangka baik bukan berarti menutup mata dari rasa sakit. Ia adalah cara memandang rasa sakit dengan keyakinan bahwa di baliknya ada tujuan yang penuh kebaikan. Ketika manusia mampu mengubah cara pandangnya terhadap takdir, beban hidup tidak selalu berkurang, tetapi hati menjadi jauh lebih kuat untuk memikulnya. Dan disitulah seseorang mulai memahami bahwa ketenangan bukan berasal dari hidup yang tanpa masalah, melainkan dari keyakinan bahwa setiap masalah berada di bawah pengaturan Allah yang penuh kasih. Berprasangka baik kepada Allah adalah seni mempercayai keputusannya, bahkan ketika hati belum sepenuhnya mengerti. Ia bukan sekadar sikap pasrah tanpa usaha, dan bukan pula keyakinan yang lahir karena hidup selalu berjalan sesuai harapan. Husnuzon adalah proses batin yang dalam, sebuah perjalanan hati untuk belajar menerima bahwa tidak semua yang terjadi harus segera dipahami. Sebagaimana seorang anak kecil yang mempercayai orang tuanya, meski ia tidak mengerti mengapa keinginannya tidak selalu dipenuhi. Ia mungkin menangis, mungkin kecewa, tetapi di balik itu ada kepercayaan bahwa orang tuanya selalu menginginkan yang terbaik baginya. Begitu pula hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Seringkali manusia ingin memahami seluruh rencana Allah sebelum ia bersedia menerimanya. Kita ingin tahu alasan di balik setiap kejadian, ingin melihat akhir dari setiap perjalanan, dan ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa pada kebahagiaan. Namun, hidup tidak selalu memberi penjelasan seketika. Ada banyak peristiwa yang hanya bisa dipahami setelah waktu berjalan jauh ke depan. Disitulah husnuzon menjadi seni yang indah. Seni untuk tetap percaya, meski cerita hidup belum menunjukkan akhir yang kita harapkan. Ia adalah ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang Allah pilihkan, meski terasa pahit hari ini, akan bermuara pada kebaikan di waktu yang paling tepat. Seringkali manusia menilai kebaikan hanya dari apa yang terasa menyenangkan. Padahal kebaikan sejati tidak selalu datang dalam bentuk kebahagiaan yang instan.
Ada kebaikan yang hadir dalam bentuk kehilangan agar kita belajar menghargai. Ada kebaikan yang datang melalui kegagalan agar kita menemukan jalan yang lebih benar. Ada pula kebaikan yang tersimpan dalam kesabaran panjang agar hati kita menjadi lebih kuat dan matang. Manusia seringkali menginginkan hasil yang cepat. Kita ingin melihat doa dikabulkan segera, ingin masalah selesai tanpa menunggu, dan ingin hidup berjalan sesuai rencana yang telah kita susun. Namun, Allah adalah Tuhan yang Maha Mengetahui waktu terbaik untuk setiap kebaikan. Dia mengetahui kapan hati manusia siap menerima nikmat dan kapan seseorang harus terlebih dahulu dibentuk melalui ujian. Kadang yang kita anggap keterlambatan justru adalah bentuk kesempurnaan waktu yang Allah siapkan. Ketika seseorang belajar mempercayai keputusan Allah, ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semua yang diinginkan, melainkan tentang menerima apa yang Allah tetapkan dengan hati yang lapang. Kepercayaan penuh kepada Allah tidak membuat hidup bebas dari ujian. Ujian tetap datang, kesedihan tetap hadir, dan tantangan tetap harus dilalui. Namun ada satu hal yang berubah, hati menjadi lebih tenang. Kegelisahan yang berlebihan perlahan memudar. Ketakutan terhadap masa depan tidak lagi mendominasi pikiran, dan manusia tidak lagi merasa harus mengendalikan semua hal dalam hidupnya. Ia mulai belajar berkata dalam hatinya, "Aku mungkin tidak memahami semua rencana Allah, tetapi aku yakin Allah tidak pernah keliru." Ketika keyakinan itu tumbuh, seseorang tidak lagi mudah hancur oleh kegagalan. Ia memandang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir dari harapan. Ia juga tidak mudah larut dalam kesedihan, karena ia percaya bahwa setiap kesedihan memiliki batas yang telah Allah tentukan. Husnuzon mengajarkan manusia untuk melihat hidup dengan pandangan yang lebih luas, bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah satu halaman kecil dari buku kehidupan yang panjang. Ada banyak rahasia kebaikan yang baru akan terbuka di masa depan. Dan seringkali, manusia baru menyadari hikmah sebuah peristiwa setelah ia berhasil melewati masa sulit tersebut. Berprasangka baik kepada Allah juga melatih hati untuk tidak tergesa-gesa menilai takdir. Tidak semua yang tampak buruk benar-benar membawa keburukan, dan tidak semua yang terlihat indah akan berakhir dengan kebahagiaan. Allah menulis takdir dengan ilmu yang sempurna, sementara manusia hanya menafsirkannya dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Ketika seseorang benar-benar belajar mempercayai keputusan Allah, hidupnya terasa lebih ringan. Bukan karena beban hidup berkurang, tetapi karena ia tidak lagi memikul beban itu sendirian. Ia menyadari bahwa di balik setiap langkah hidupnya ada pengaturan Allah yang tidak pernah salah. Ada kasih sayang yang bekerja dalam diam, dan ada rencana besar yang terus disusun meski belum sepenuhnya terlihat. Disitulah seseorang mulai merasakan keindahan iman yang sesungguhnya. Iman yang tidak bergantung pada keadaan. Iman yang tetap berdiri meski jawaban doa belum datang. Dan ketika hati telah sampai pada tahap itu, seseorang akan memahami satu hal yang menenangkan. Bahwa mempercayai Allah bukan berarti memahami semua rencananya, tetapi yakin bahwa setiap rencananya selalu mengarah pada kebaikan. Berprasangka baik kepada Allah adalah seni mempercayai keputusannya, bahkan ketika hati belum sepenuhnya mengerti. Ia bukan sekedar sikap pasrah tanpa usaha, dan bukan pula keyakinan yang lahir karena hidup selalu berjalan sesuai harapan. Husnuzon adalah proses batin yang dalam, sebuah perjalanan hati untuk belajar menerima bahwa tidak semua yang terjadi harus segera dipahami. Sebagaimana seorang anak kecil yang mempercayai orang tuanya, meski ia tidak mengerti mengapa keinginannya tidak selalu dipenuhi. Ia mungkin menangis, mungkin kecewa, tetapi di balik itu ada kepercayaan bahwa orang tuanya selalu menginginkan yang terbaik baginya. Begitu pula hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Seringkali manusia ingin memahami seluruh rencana Allah sebelum ia bersedia menerimanya. Kita ingin tahu alasan di balik setiap kejadian, ingin melihat akhir dari setiap perjalanan, dan ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa pada kebahagiaan. Namun hidup tidak selalu memberi penjelasan seketika. Ada banyak peristiwa yang hanya bisa dipahami setelah waktu berjalan jauh ke depan. Disitulah husnuzon menjadi seni yang indah, seni untuk tetap percaya meski cerita hidup belum menunjukkan akhir yang kita harapkan. Ia adalah ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang Allah pilihkan, meski terasa pahit hari ini, akan bermuara pada kebaikan di waktu yang paling tepat.
Seringkali manusia menilai kebaikan hanya dari apa yang terasa menyenangkan. Padahal kebaikan sejati tidak selalu datang dalam bentuk kebahagiaan yang instan. Ada kebaikan yang hadir dalam bentuk kehilangan, agar kita belajar menghargai. Ada kebaikan yang datang melalui kegagalan, agar kita menemukan jalan yang lebih benar. Ada pula kebaikan yang tersimpan dalam kesabaran panjang, agar hati kita menjadi lebih kuat dan matang. Manusia seringkali menginginkan hasil yang cepat. Kita ingin melihat doa dikabulkan segera, ingin masalah selesai tanpa menunggu, dan ingin hidup berjalan sesuai rencana yang telah kita susun. Namun Allah adalah Tuhan yang Maha mengetahui waktu terbaik untuk setiap kebaikan. Dia mengetahui kapan hati manusia siap menerima nikmat dan kapan seseorang harus terlebih dahulu dibentuk melalui ujian. Keadaan yang kita anggap keterlambatan justru adalah bentuk kesempurnaan waktu yang Allah siapkan. Ketika seseorang belajar mempercayai keputusan Allah, ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semua yang diinginkan, melainkan tentang menerima apa yang Allah tetapkan dengan hati yang lapang. Kepercayaan penuh kepada Allah tidak membuat hidup bebas dari ujian. Ujian tetap datang, kesedihan tetap hadir dan tantangan tetap harus dilalui. Namun ada satu hal yang berubah. Hati menjadi lebih tenang. Kegelisahan yang berlebihan perlahan memudar. Ketakutan terhadap masa depan tidak lagi mendominasi pikiran. Dan manusia tidak lagi merasa harus mengendalikan semua hal dalam hidupnya. Ia mulai belajar berkata dalam hatinya, "Aku mungkin tidak memahami semua rencana Allah, tetapi aku yakin Allah tidak pernah keliru." Ketika keyakinan itu tumbuh, seseorang tidak lagi mudah hancur oleh kegagalan. Ia memandang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir dari harapan. Ia juga tidak mudah larut dalam kesedihan, karena ia percaya bahwa setiap kesedihan memiliki batas yang telah Allah tentukan. Husnuzon mengajarkan manusia untuk melihat hidup dengan pandangan yang lebih luas, bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah satu halaman kecil dari buku kehidupan yang panjang. Ada banyak rahasia kebaikan yang baru akan terbuka di masa depan, dan seringkali manusia baru menyadari hikmah sebuah peristiwa setelah ia berhasil melewati masa sulit tersebut. Berprasangka baik kepada Allah juga melatih hati untuk tidak tergesa-gesa menilai takdir. Tidak semua yang tampak buruk benar-benar membawa keburukan, dan tidak semua yang terlihat indah akan berakhir dengan kebahagiaan. Allah menulis takdir dengan ilmu yang sempurna, sementara manusia hanya menafsirkannya dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Ketika seseorang benar-benar belajar mempercayai keputusan Allah, hidupnya terasa lebih ringan. Bukan karena beban hidup berkurang, tetapi karena ia tidak lagi memikul beban itu sendirian. Ia menyadari bahwa di balik setiap langkah hidupnya, ada pengaturan Allah yang tidak pernah salah. Ada kasih sayang yang bekerja dalam diam, dan ada rencana besar yang terus disusun meski belum sepenuhnya terlihat. Disitulah seseorang mulai merasakan keindahan iman yang sesungguhnya. Iman yang tidak bergantung pada keadaan. Iman yang tetap berdiri meski jawaban doa belum datang. Dan ketika hati telah sampai pada tahap itu, seseorang akan memahami satu hal yang menenangkan. Bahwa mempercayai Allah bukan berarti memahami semua rencananya, tetapi yakin bahwa setiap rencananya selalu mengarah pada kebaikan. Husnuzon bukan sikap pasrah tanpa makna. Ia bukan bentuk menyerah terhadap keadaan, dan bukan pula cara untuk menghindari usaha. Husnuzon adalah pondasi kokoh yang menopang ketenangan hati ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Seringkali manusia salah memahami makna berserah diri kepada Allah. Ada yang mengira bahwa percaya kepada takdir berarti berhenti berusaha. Ada pula yang menganggap bahwa menerima ketetapan Allah berarti menahan semua perasaan dan berpura-pura kuat. Padahal, husnuzon tidak pernah melarang manusia untuk berjuang. Ia justru mengajarkan keseimbangan antara usaha dan kepercayaan. Seorang hamba tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Ia merencanakan masa depan, bekerja keras, dan berdoa dengan penuh harap. Namun di dalam hatinya, ia menyadari bahwa hasil akhir tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendalinya. Disitulah husnuzon berdiri sebagai penopang batin. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, hati yang memiliki husnuzon tidak mudah runtuh. Ia mungkin merasa sedih, mungkin merasa kecewa, tetapi ia tidak kehilangan arah. Ia tetap berdiri karena ia percaya bahwa apapun yang terjadi tetap berada dalam pengaturan Allah. Allah tidak pernah meminta hambanya memahami seluruh rencananya. Tidak ada manusia yang mampu melihat seluruh rahasia takdir.
Seringkali manusia ingin mengetahui alasan di balik setiap kejadian. Kita ingin memahami mengapa sebuah hubungan harus berakhir, mengapa kesempatan yang sudah di depan mata tiba-tiba hilang, atau mengapa doa yang dipanjatkan bertahun-tahun belum juga menunjukkan jawaban. Namun Allah tidak membebani manusia dengan kewajiban memahami semua itu. Yang Dia minta hanyalah percaya. Kepercayaan inilah yang menjadi sumber ketenangan hati seorang mukmin. Percaya bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Percaya bahwa Allah melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Dan percaya bahwa Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik, meski kita belum merasakannya sekarang. Ketika seseorang benar-benar menanamkan kepercayaan itu di dalam hatinya, jiwanya menjadi lebih lapang. Ia tidak lagi memikul beban hidup dengan perasaan sendirian. Ia menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya berada dalam pengawasan Allah yang penuh kasih. Hidup memang tidak selalu mudah. Akan selalu ada masa ketika doa terasa panjang penantiannya. Akan selalu ada hari ketika harapan terasa jauh dari kenyataan. Namun husnuzon membuat seseorang mampu melewati semua itu dengan ketenangan yang tidak mudah terguncang. Ia tidak menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk menjauh dari Allah. Justru dalam kesulitan itulah ia semakin mendekat. Husnuzon juga mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari hidup yang tanpa masalah, tetapi dari keyakinan bahwa setiap masalah memiliki tujuan yang baik. Banyak manusia mencari ketenangan dengan cara mengendalikan keadaan. Kita ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Kita ingin meminimalkan risiko, menghindari kegagalan, dan menjauh dari rasa sakit. Namun kenyataannya hidup tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Ketenangan sejati justru lahir ketika manusia belajar mempercayakan hal-hal yang tidak mampu ia kendalikan kepada Allah. Ketika seseorang bersandar kepada Allah, ia merasakan bahwa beban hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia tidak lagi merasa harus memikul semuanya sendiri. Ia memahami bahwa Allah tidak pernah menempatkan ujian tanpa memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Ia percaya bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran yang akan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Kepercayaan kepada Allah juga menumbuhkan harapan yang tidak mudah padam. Meski keadaan belum berubah, hati tetap memiliki keyakinan bahwa kebaikan sedang disusun dengan cara yang mungkin belum terlihat. Disitulah husnuzon menjadi pondasi yang menjaga iman tetap berdiri kokoh. Ia menahan hati dari runtuh ketika badai kehidupan datang silih berganti. Dan perlahan, seseorang yang hidup dengan husnuzon mulai memahami bahwa berserah diri kepada Allah bukan berarti kehilangan kendali atas hidupnya. Justru di sanalah ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Karena ketika seorang hamba belajar percaya sepenuhnya kepada Allah, ia tidak lagi takut menghadapi masa depan. Ia melangkah dengan keyakinan bahwa apapun yang menantinya nanti akan tetap berada dalam penjagaan Allah. Dan dari situlah ketenangan sejati mulai tumbuh. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada keyakinan bahwa Allah selalu memegang kendali atas segala sesuatu. Berprasangka baik kepada Allah membuat seorang hamba tidak menafsirkan musibah sebagai tanda kebencian, melainkan sebagai pendidikan rohani yang Allah susun dengan penuh kasih. Dalam kehidupan, musibah sering datang tanpa pemberitahuan. Ia hadir di saat manusia merasa aman, ketika rencana terlihat berjalan lancar atau ketika hati sedang berharap pada sesuatu yang sangat diinginkan. Musibah bisa hadir dalam berbagai bentuk, kehilangan orang yang dicintai, kegagalan yang menghancurkan harapan, pintu kesempatan yang tiba-tiba tertutup, atau luka batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Saat musibah datang, manusia seringkali langsung menilai peristiwa itu sebagai tanda bahwa hidupnya sedang tidak berpihak. Bahkan tidak sedikit yang diam-diam bertanya, apakah Allah sedang menghukumku? Pertanyaan itu muncul bukan karena manusia lemah, tetapi karena hati manusia memiliki keterbatasan dalam memahami rahasia takdir. Disinilah husnuzon memiliki peran yang sangat besar. Ia mengubah cara pandang manusia terhadap musibah. Husnuzon mengajarkan bahwa tidak semua kesedihan adalah hukuman, tidak semua kesulitan adalah tanda kebencian, dan tidak semua kehilangan adalah tanda bahwa Allah menjauh.
Seringkali musibah justru menjadi cara Allah mendidik hati seorang hamba agar tumbuh lebih matang dan lebih dekat kepadanya. Sebagaimana seorang guru yang memberikan ujian kepada muridnya, bukan karena ingin menjatuhkan, tetapi karena ingin melihat sejauh mana murid itu berkembang. Begitu pula Allah mendidik hambanya melalui peristiwa-peristiwa yang tidak selalu mudah dipahami. Banyak orang kehilangan ketenangan bukan karena hidupnya lebih berat, tetapi karena prasangkanya lebih gelap. Ada orang yang diuji dengan kehilangan, namun ia tetap memiliki ketenangan karena ia percaya bahwa setiap kehilangan membawa hikmah. Ada pula orang yang diuji dengan hal yang sama, tetapi hatinya dipenuhi amarah, kekecewaan, dan keputusasaan. Ujian yang sama dapat melahirkan dua batin yang sangat berbeda, tergantung prasangka yang tumbuh di dalam hati. Prasangka buruk membuat manusia merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Ia melihat musibah sebagai akhir dari harapan, sebagai tanda bahwa hidupnya telah gagal, dan sebagai bukti bahwa ia tidak lagi diperhatikan oleh Allah. Sebaliknya, prasangka baik membuat manusia memandang musibah sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Ia melihat kesulitan sebagai ruang untuk belajar sabar, belajar ikhlas, dan belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Tidak berarti hati yang berhusnuzon tidak merasakan sakit. Ia tetap merasakan sedih, tetap menangis, dan tetap merasakan kehilangan. Namun di balik semua itu, ia memiliki keyakinan yang menenangkan bahwa setiap air mata memiliki makna di sisi Allah. Seringkali manusia baru menyadari nilai sebuah musibah setelah waktu berlalu. Ada orang yang menemukan jati dirinya setelah mengalami kegagalan. Ada yang menemukan kedekatan dengan Allah setelah melalui masa-masa paling gelap dalam hidupnya. Dan ada pula yang menemukan jalan hidup yang lebih baik setelah kehilangan sesuatu yang dulu sangat ia cintai. Musibah memiliki cara unik dalam membersihkan hati manusia. Ia mengikis kesombongan, melunakkan hati yang keras, dan mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dalam banyak keadaan, manusia justru lebih dekat kepada Allah ketika berada dalam kesulitan. Doa menjadi lebih tulus, harapan menjadi lebih jujur, dan ketergantungan kepada Allah menjadi lebih nyata. Itulah mengapa musibah disebut sebagai bentuk pendidikan rohani. Ia bukan sekedar peristiwa yang menyakitkan, tetapi proses pembentukan jiwa. Allah tidak pernah menurunkan ujian tanpa tujuan. Di balik setiap kesulitan, ada pelajaran yang ingin Allah ajarkan. Di balik setiap luka, ada kedewasaan iman yang sedang dibentuk. Ketika seseorang mampu memandang musibah dengan prasangka baik, ia mulai melihat bahwa hidup tidak hanya tentang kenyamanan, tetapi tentang pertumbuhan jiwa. Ia memahami bahwa terkadang Allah tidak mengubah keadaan dengan segera, karena Allah sedang mengubah hati hambanya terlebih dahulu. Dan ketika hati telah berubah menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah, seseorang akan menyadari bahwa musibah yang dulu terasa menyakitkan, ternyata membawa kebaikan yang tidak pernah ia bayangkan. Pada akhirnya, husnuzon membuat manusia mampu melewati musibah tanpa kehilangan arah hidupnya. Ia menjadikan kesedihan sebagai jalan untuk mendekat, bukan alasan untuk menjauh. Karena bagi hati yang berprasangka baik, musibah bukan akhir dari kebahagiaan, melainkan awal dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Tidak semua doa dikabulkan dengan cara yang kita inginkan. Tidak semua harapan berakhir seperti yang kita bayangkan. Ada saat-saat ketika seseorang telah memohon dengan sungguh-sungguh, menengadahkan tangan dengan air mata yang tulus, berharap Allah membuka jalan yang ia yakini sebagai yang terbaik. Namun yang datang justru arah yang berbeda, bahkan terkadang terasa seperti penolakan. Di titik itulah iman diuji dengan paling jujur. Karena berdoa saat keadaan baik adalah hal yang mudah, namun tetap percaya ketika doa terasa tidak terjawab adalah bentuk ketundukan yang jauh lebih dalam. Takdir yang tidak sesuai harapan bukan berarti doa ditolak. Bisa jadi doa itu disimpan sebagai kebaikan yang kelak akan hadir pada waktu yang jauh lebih tepat. Bisa jadi doa itu diganti dengan sesuatu yang lebih membawa keselamatan, meskipun saat ini belum mampu dipahami oleh akal dan perasaan manusia. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Seringkali manusia hanya melihat keindahan dari apa yang diinginkan, tanpa melihat bahaya yang mungkin tersembunyi di baliknya. Betapa banyak keinginan yang jika dikabulkan justru akan melukai. Betapa banyak harapan yang jika terwujud justru menjauhkan seseorang dari jalan yang lebih baik. Namun karena keterbatasan pandangan, manusia sering mengira kehilangan sebagai hukuman, padahal bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan yang paling lembut. Berprasangka baik kepada Allah mengajarkan hati untuk percaya bahwa setiap doa selalu didengar. Tidak ada satupun bisikan harap yang hilang di hadapannya. Setiap air mata, setiap kegelisahan, dan setiap permohonan tersimpan dengan sempurna dalam ilmunya.
Terkadang jawaban doa hadir dalam bentuk yang berbeda dari yang diminta. Ada doa yang dikabulkan dengan cara Allah memberikan kekuatan, bukan perubahan keadaan. Ada doa yang dijawab dengan kesabaran, bukan kemudahan. Dan ada pula doa yang dijawab dengan menunda, karena Allah ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik di waktu yang lebih tepat. Seorang hamba yang memahami hal ini tidak akan mudah putus asa. Ia akan tetap berdoa, tetap berharap, dan tetap berserah. Karena ia yakin bahwa tidak ada doa yang sia-sia di sisi Allah. Ketika seseorang mulai memahami bahwa takdir adalah bagian dari kasih sayang Allah, maka kekecewaan perlahan berubah menjadi ketenangan. Ia belajar menerima bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi tentang percaya bahwa Allah selalu memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan. Dan disitulah husnuzon menemukan maknanya yang paling dalam. Percaya bahwa apapun jawaban Allah selalu mengandung kebaikan, meskipun terkadang kebaikan itu baru dipahami setelah waktu berlalu. Ridho bukan berarti tidak sedih. Ridho bukan pula meniadakan rasa kecewa atau kehilangan yang menghantam hati. Ridho adalah kemampuan untuk tetap tunduk, meski hati masih belajar menerima. Ia adalah proses panjang yang tidak selalu mudah, namun selalu menenangkan bagi jiwa yang menjalaninya dengan keikhlasan. Seringkali manusia mengira bahwa orang yang ridho adalah mereka yang tidak pernah menangis. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ridho bukanlah ketiadaan air mata, melainkan kehadiran keyakinan di balik air mata itu sendiri. Bahkan para nabi pun merasakan duka. Nabi Yakub menangis hingga matanya memutih karena kerinduan kepada putranya, Nabi Yusuf. Kesedihan itu begitu dalam, namun di tengah luka yang mengiris, beliau tetap berkata bahwa dirinya hanya mengadukan kesedihan kepada Allah. Ia tidak pernah kehilangan kepercayaan bahwa rencana Allah selalu menyimpan hikmah. Nabi Muhammad SAW pun merasakan kehilangan yang amat berat. Saat orang-orang yang beliau cintai wafat, hati beliau diliputi kesedihan. Namun beliau tetap bersabda bahwa hati boleh bersedih dan mata boleh meneteskan air mata, selama lisan dan keyakinan tetap menjaga kepercayaan kepada Allah. Kisah-kisah itu mengajarkan bahwa kesedihan bukan tanda lemahnya iman. Kesedihan adalah bagian dari kemanusiaan. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang memaknai kesedihan tersebut. Ridho lahir ketika seseorang menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup harus dimengerti untuk bisa diterima. Ada takdir yang baru terasa indah setelah waktu berlalu. Ada kehilangan yang ternyata membuka jalan menuju kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, manusia sering terjebak menilai rencana Allah hanya dari satu bab kehidupan. Ketika satu harapan gagal, ia merasa seluruh hidupnya runtuh. Ketika satu pintu tertutup, ia mengira semua jalan telah berakhir. Padahal kisah hidup belum selesai. Allah adalah penulis takdir yang paling sempurna. Ia tidak pernah menutup satu pintu tanpa menyiapkan jalan lain yang lebih baik, meskipun terkadang jalan itu membutuhkan kesabaran untuk ditemukan. Berprasangka baik kepada Allah membantu hati melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ia mengajarkan bahwa setiap fase, baik bahagia maupun duka, adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Ridho bukan tentang menyerah pada keadaan, melainkan menerima ketetapan Allah sambil tetap melangkah dengan harapan. Ia adalah ketenangan yang tumbuh perlahan ketika seseorang memahami bahwa Allah tidak pernah menulis takdir dengan sia-sia. Dan ketika hati mulai belajar ridho, seseorang akan menyadari satu hal penting, bahwa luka yang pernah ia tangisi seringkali justru menjadi jalan yang menuntunnya lebih dekat kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga mengundang pertolongannya. Namun, seringkali manusia membayangkan pertolongan Allah hanya dalam bentuk perubahan keadaan. Kita berharap masalah segera hilang, jalan hidup tiba-tiba menjadi mudah, atau kesulitan berganti dengan kelapangan dalam sekejap. Padahal, pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kasat mata. Terkadang, pertolongan itu hadir jauh lebih lembut, lebih dalam, dan lebih menenangkan. Ia datang dalam bentuk ketenangan jiwa. Ketika seseorang berprasangka baik kepada Allah, ia tidak lagi mudah dikuasai kepanikan. Hatinya mungkin masih merasakan lelah, tetapi tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ia mulai melihat ujian bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang sedang Allah arahkan.
Seringkali, perubahan terbesar bukan terjadi pada keadaan, melainkan pada cara seseorang memandang kehidupannya. Hati yang dahulu dipenuhi kegelisahan perlahan menjadi lebih tenang. Pikiran yang sebelumnya dipenuhi kekhawatiran mulai menemukan kejernihan, dan langkah yang sempat terhenti kembali bergerak, meski perlahan. Itulah bentuk pertolongan Allah yang sering tidak disadari manusia. Betapa banyak orang yang hidupnya masih dipenuhi ujian, namun hatinya terasa lapang. Sebaliknya, tidak sedikit pula yang hidup dalam kemudahan, tetapi jiwanya dipenuhi kecemasan yang tak berujung. Ketenangan hati adalah nikmat yang tidak selalu bisa dilihat, tetapi sangat terasa bagi mereka yang mengalaminya. Ia adalah kekuatan yang membuat seseorang mampu bertahan, bahkan ketika badai kehidupan belum sepenuhnya berlalu. Prasangka baik kepada Allah membuat seseorang percaya bahwa ia tidak berjalan sendirian. Ia yakin bahwa setiap langkahnya berada dalam pengawasan dan penjagaan Allah. Keyakinan itulah yang menumbuhkan keberanian untuk terus melangkah, meskipun jalan yang ditempuh masih terasa berat. Kadang, pertolongan Allah hadir bukan dengan mengangkat beban, tetapi dengan menguatkan bahu yang memikulnya. Kadang pula Allah tidak segera mengubah keadaan, karena Dia sedang membentuk pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Seorang hamba yang memahami hal ini akan belajar bersyukur, bukan hanya saat mendapatkan kemudahan, tetapi juga saat diberi kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Ia menyadari bahwa kekuatan untuk bertahan adalah karunia yang tidak kalah besar dari terlepasnya ujian itu sendiri. Dan ketika seseorang mulai merasakan ketenangan di tengah badai, disitulah ia memahami bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dengan suara yang keras. Terkadang, pertolongan itu hadir dalam keheningan yang menenangkan hati, menguatkan langkah, dan menjaga iman tetap hidup. Dalam sejarah para nabi, pertolongan Allah sering datang ketika prasangka baik diuji habis-habisan. Bukan saat jalan telah terlihat jelas, bukan ketika rasa takut telah hilang, melainkan justru ketika harapan secara logika hampir tidak tersisa. Di titik itulah keyakinan menunjukkan makna yang sebenarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri tegak ketika api dinyalakan untuk membakarnya. Api yang begitu besar disiapkan oleh kaumnya sebagai hukuman atas keberanian yang mempertahankan tauhid. Secara manusiawi, tidak ada kemungkinan untuk selamat, tidak ada perlindungan, tidak ada jalan melarikan diri, dan tidak ada kekuatan yang mampu menahan kobaran api itu. Namun, Nabi Ibrahim tidak menggantungkan harapannya pada keadaan. Ia menggantungkan seluruh keyakinannya hanya kepada Allah. Dan ketika keyakinan itu mencapai puncaknya, Allah memerintahkan api agar menjadi dingin dan menyelamatkan. Api yang seharusnya menghancurkan justru berubah menjadi perlindungan. Dari kisah itu, manusia belajar bahwa ketika segala kemungkinan tertutup, kuasa Allah justru bekerja dengan cara yang tidak pernah disangka. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam. Saat beliau memimpin kaumnya meninggalkan kezoliman Fir'aun, mereka terjebak di antara dua keadaan yang tampak mustahil untuk dilalui. Laut terbentang luas di depan, sementara pasukan musuh mendekat dari belakang. Kaum Nabi Musa mulai diliputi ketakutan dan keputusasaan. Mereka melihat kematian seolah berada di depan mata. Namun Nabi Musa tetap tenang. Dengan keyakinan yang kokoh, beliau berkata bahwa Allah pasti bersamanya dan akan memberikan jalan keluar. Pada saat itulah Allah memerintahkan laut untuk terbelah. Jalan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terbuka. Laut yang luas berubah menjadi jalan keselamatan, sementara pasukan yang mengejar justru tenggelam di dalamnya. Kisah para nabi mengajarkan bahwa pertolongan Allah sering hadir bukan ketika manusia merasa kuat, tetapi ketika manusia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apapun selain berserah kepadanya. Seringkali manusia baru memahami makna tawakal ketika semua sandaran dunia terasa runtuh. Saat itulah hati belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah, bukan pada rencana, kekuatan, atau harapan yang dibangun oleh manusia sendiri. Prasangka baik kepada Allah bukan berarti mengabaikan usaha. Para nabi tetap berjuang, tetap berikhtiar, dan tetap melangkah dengan penuh kesungguhan. Namun di balik semua usaha itu, hati mereka tidak pernah melepaskan kepercayaan bahwa keputusan terbaik selalu berada di tangan Allah.
Kisah-kisah itu bukan sekedar sejarah, melainkan pelajaran abadi bagi setiap manusia yang sedang menghadapi ujian hidupnya sendiri. Mungkin ujian yang dihadapi berbeda bentuk, tetapi rasa takut, ketidakpastian, dan kegelisahan yang dirasakan manusia pada dasarnya sama. Setiap orang pernah berada pada titik di mana jalan keluar terasa tidak terlihat. Setiap orang pernah merasakan keadaan yang membuatnya bertanya, apakah ia mampu melewati semua ini? Di saat-saat seperti itulah kisah para nabi menjadi pengingat bahwa jalan keluar tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi selalu ada dalam rencana Allah. Ketika seseorang tetap berprasangka baik kepada Allah, bahkan di titik paling sulit dalam hidupnya, ia sedang menapaki jejak keyakinan yang pernah ditempuh oleh para nabi. Dan dari jejak itulah manusia belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa pertolongan Allah sering datang tepat pada saat keyakinan telah mencapai batas paling dalam. Puncak dari husnuzan adalah hidup dalam kepercayaan penuh kepada Allah. Ia bukan sekadar keyakinan yang diucapkan dengan lisan, melainkan keadaan batin yang membuat seseorang mampu berjalan melalui kehidupan dengan hati yang lebih lapang. Husnuzan pada tahap ini tidak lagi bergantung pada keadaan yang menyenangkan, tetapi bertumpu pada keyakinan bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik. Seorang hamba yang mencapai tahap ini tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Ia bekerja, berjuang, merencanakan, dan memohon dengan sepenuh hati. Ia tidak meninggalkan usaha, karena ia memahami bahwa ikhtiar adalah bagian dari ketaatan. Namun, di balik semua usaha itu, ia melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil. Ia tidak lagi menggantungkan ketenangan hatinya pada apakah keinginannya tercapai atau tidak. Ia memahami bahwa manusia hanya mampu merencanakan, tetapi Allah yang menentukan arah terbaik dari setiap rencana. Melepaskan keterikatan pada hasil bukan berarti kehilangan harapan. Justru sebaliknya, hal itu adalah bentuk harapan yang lebih murni. Harapan yang tidak lagi bergantung pada satu kemungkinan, melainkan bersandar sepenuhnya kepada kebijaksanaan Allah. Seringkali kegelisahan manusia lahir bukan karena beratnya usaha, tetapi karena ketakutan kehilangan hasil yang diinginkan. Ketika seseorang terlalu menggenggam harapan pada satu hasil tertentu, ia akan mudah runtuh saat kenyataan berjalan berbeda. Namun, ketika hati telah belajar berserah, seseorang akan menemukan ketenangan yang tidak mudah goyah. Ia tetap berusaha dengan penuh kesungguhan, tetapi ia juga siap menerima apapun keputusan Allah dengan lapang dada. Seorang hamba yang memahami hakikat husnuzan menyadari bahwa tugas manusia hanyalah berikhtiar dan berdoa. Ia menjalankan keduanya dengan penuh kesungguhan, karena ia tahu bahwa usaha tanpa doa adalah kesombongan, dan doa tanpa usaha adalah kelemahan. Sementara itu, keputusan akhir sepenuhnya milik Allah. Kesadaran ini membuat seseorang terbebas dari beban yang seringkali tidak disadarinya. Ia tidak lagi merasa harus mengendalikan seluruh jalannya kehidupan. Ia tidak lagi merasa harus memahami setiap alasan di balik takdir yang terjadi. Ia hanya perlu berjalan dengan sebaik-baiknya, memperbaiki niat, menjaga usaha, dan memperbanyak doa. Sisanya, ia serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan keyakinan yang utuh. Pada tahap inilah hati menemukan kedewasaan iman. Seseorang tidak lagi mengukur kebahagiaan hanya dari tercapainya keinginan, tetapi dari kedekatan hatinya kepada Allah. Ia mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari dunia yang selalu berubah, melainkan dari kepercayaan kepada Zat yang tidak pernah berubah. Dan ketika seorang hamba mampu hidup dalam kepercayaan penuh, ia akan merasakan kebebasan batin yang luar biasa. Ia tetap berharap, tetapi tidak terikat. Ia tetap berusaha, tetapi tidak diliputi kecemasan berlebihan. Ia berjalan melalui kehidupan dengan keyakinan yang sederhana namun kuat, bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu membawa kebaikan, baik yang langsung terlihat maupun yang baru akan dipahami di kemudian hari. Berprasangka baik kepada Allah bukanlah keputusan yang cukup diambil sekali seumur hidup. Ia adalah pilihan yang harus diperbaharui setiap hari, bahkan setiap kali hati mulai goyah oleh keadaan. Ada hari ketika seseorang bangun dengan semangat dan harapan yang penuh. Namun ada pula hari ketika langkah terasa berat. Doa terasa sulit dipanjatkan, dan kenyataan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
Di saat-saat seperti itulah husnuzon menemukan maknanya yang paling nyata. Saat bangun pagi, seseorang memilih untuk percaya bahwa apapun yang akan ia hadapi hari itu berada dalam pengaturan Allah yang maha bijaksana. Saat doa terasa berat, ia tetap menengadahkan tangan, meskipun hatinya belum sepenuhnya mengerti mengapa jalan hidup terasa berliku. Dan ketika hasil tidak sesuai harapan, ia belajar menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa setiap ketetapan Allah selalu mengandung kebaikan, meskipun kebaikan itu belum terlihat saat ini. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia. Akan ada kehilangan, penundaan, kegagalan, dan berbagai ujian yang datang tanpa pemberitahuan. Namun berprasangka baik kepada Allah membuat seseorang tidak mudah kehilangan arah. Ia tetap melangkah meskipun perlahan. Ia tetap berharap meskipun hatinya sedang lelah. Jika hari ini kamu berada di titik lelah, jangan ubah keyakinanmu hanya karena keadaan belum berpihak. Jangan biarkan kesulitan mengaburkan kepercayaan yang selama ini kamu bangun kepada Allah. Karena seringkali justru di titik paling lelah itulah seseorang sedang dipersiapkan untuk memahami kebijaksanaan Allah dengan cara yang lebih dalam. Husnuzon mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memastikan semua keinginan terpenuhi, melainkan tentang menjaga hati tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap langkah, setiap air mata, dan setiap doa berada dalam pengawasannya yang penuh kasih. Tetaplah percaya, meskipun jalan belum terlihat jelas. Tetaplah berharap, meskipun hasil belum sesuai dengan yang diinginkan. Tetaplah bersandar, meskipun beban terasa berat di pundak kehidupan. Karena seseorang yang berjalan bersama kepercayaan kepada Allah tidak pernah benar-benar sendirian. Ia mungkin masih menghadapi ujian, tetapi hatinya dijaga oleh ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Pada akhirnya, manusia akan menyadari bahwa ketenangan sejati bukan terletak pada terkabulnya semua keinginan, melainkan pada keyakinan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap bagian kehidupan. Allah mengatur dengan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman manusia. Allah menjaga dengan kasih sayang yang seringkali tidak terlihat, namun selalu terasa. Dan Allah mencintai hambanya dengan cara yang paling sempurna, bahkan ketika hamba itu belum sepenuhnya memahami rencananya. Maka selama hidup masih berjalan, selama doa masih bisa dipanjatkan, dan selama hati masih mampu berharap, teruslah memilih untuk berprasangka baik kepada Allah. Karena disitulah ketenangan akan tumbuh, iman akan menguat, dan kehidupan akan menemukan maknanya yang paling indah.